Abu Abdillah Al-Antoki berkata, barang siapa mencari keikhlasan dalam sebuah perbuatan, sedangkan di dalam hatinya masih ada peluang untuk mengharap-harap imbalan dari yang ia kerjakan, maka itu adalah mustahil. Sebab ikhlas adalah mata air jernih di dalam hati yang membuat hidupnya penuh dengan kemenangan. Dan ria adalah penyakit yang akan membuat hati keruh dan mati. Yusuf bin Asbat berkata, sesungguhnya aku tidak pernah mengintrospeksi diriku sendiri kecuali aku telah nampak sebagai orang yang benar-benar memiliki penyakit ria. Al-Hasan Al-Basri berkata, barang siapa menghina orang lain dan memuji dirinya dengan kekayaannya, sebenarnya dia telah memasang perangkap ria bagi dirinya, dan itulah tanda-tanda penyakit ria. Ibnu Al-Samak berkata, seandainya orang-orang yang memiliki sifat ria, memberitahukan penyakit hatinya kepada manusia, pasti manusia akan murka kepadanya dan menganggap bahwa akalnya telah rusak. Ibrahim bin Adham berkata, janganlah engkau bertanya kepada saudaramu tentang ibadah puasanya, karena jika ia mengatakannya, engkau telah membuatnya gembira. Dan jika ia mengatakan tidak, engkau telah membuatnya sedih. Kedua jawaban dari pertanyaanmu adalah termasuk tanda-tanda ria. Pertanyaanmu sama saja dengan membuka aib sahabatmu di depan orang banyak. Abdullah bin Al-Mubarak bercerita, ada seseorang bertawaf di Ka'bah. Dia melakukan itu karena ingin dipuji oleh penduduk Khurasan. Penduduk Khurasan pun bertanya, kenapa engkau melakukan tawaf seperti itu? Lalu ia menjawab, seharusnya bagaimana, padahal dia hanya ingin agar orang memperhatikan dan melihat bahwa dirinya sedang bertawaf dan syai di Ka'bah tua. Fadil bin Iyad berkata, kami telah mengenal banyak orang, dulu mereka ria, dengan perbuatan yang mereka kerjakan dan sekarang mereka ria, dengan perbuatan yang tidak mereka amalkan, jika mereka membaca firman Allah, dan agar kami menyatakan, baik buruknya, hal ihalmu. Quran Surat Muhammad ayat 31, mereka pun berkata, ya Allah, jika engkau memberi bencana kepada kami, maka engkau membuka aib kami dan terbukalah segala kejelekan kami, engkaulah sebaik-baik zat yang mencintai. Ayub Al-Sahtiani berkata, termasuk ke dalam persoalan ria, adalah ketika kamu menyampaikan pendapat seseorang, menghafalnya, menyebarkannya, padahal apa yang dikatakan bukanlah pendapatnya, hasil ijtihadnya. Tapi ia mengatakan bahwa ini adalah ijtihadku, walau sebenarnya ia tidak pernah mengerjakan apa yang ia katakan. Ibrahim bin Adham berkata, seseorang tidak akan digolongkan pada golongan orang yang bertakwa kepada Allah, mereka yang ingin kebaikannya selalu disebut-sebut orang lain, karena itu menjauhkannya dari sifat ikhlas. Ikrimah berkata, perbanyaklah niat-niat syolih karena sesungguhnya ria tidak bisa memasuki niat-niat baik hati manusia. Abu Sulaiman Ad-Daroni melanjutkan, setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang mukmin dan ia belum menghadirkan niatnya di dalam hati maka ia belum mencerminkan sebagai orang yang ikhlas. Nuaim bin Hamad berkata, pukulan di punggung dengan cambuk lebih ringan bagi kami daripada menguatkan niat yang syolih di dalam hati. Mansur bin Al-Mu'tamar dan Sabit Al-Banani berkata, kami menuntut ilmu sedangkan kami tidak memiliki niat, lalu Allah memberi rizki kepada kami berupa niat syolih setelah itu. Karena semua ilmu itu mendorong pemiliknya untuk ikhlas maka ia terus mencari niatnya sampai ia mendapatkannya. Al-Hasan Al-Basri berkata, masuknya ahli surga ke surga dan ahli neraka ke neraka disebabkan oleh amal mereka. Sedangkan kekalnya mereka di dalamnya disebabkan oleh niat mereka. Abu Daud Al-Toyalisi berkata, semestinya seorang ulama mengoreksi kembali tulisannya dengan niat menolong agama, bukan ingin dipuji oleh kawan-kawannya karena tulisannya bagus. Dalam kitab Taurat disebutkan, semua amal yang aku terima menjadi banyak meski sebenarnya ia sedikit. Dan semua amal yang aku tolak menjadi sedikit meskipun sebenarnya banyak. Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata, tanda-tanda orang ria, ada 3, malas jika ia sendirian, sholat sunat dengan duduk, rajin jika berada di sekitar manusia. Semakin banyak orang yang memuji perbuatannya, semakin banyak pula ia berbuat. Mereka akan mengurangi perbuatan mereka ketika dicela oleh orang lain. Pada suatu ketika, Ibrahim Al-Taimi mengenakan pakaian anak muda sehingga tak seorang pun tahu bahwa ia seorang ulama, kecuali sahabat-sahabatnya. Dia berkata, orang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukannya.
Sufyan Ats-Tsauri berkata, semua amal yang kita tampakkan tidak mencerminkan bahwa kita termasuk orang ikhlas. Beliau melanjutkan, orang alim yang menyombongkan rangkaian ilmunya akan menumbuhkan kekaguman pada dirinya sendiri. Al-Hasan Al-Bashri pernah melewati Tawus rahimahullah ketika ia sedang menghafal hadis di Masjidil Haram dalam sebuah halaqah, kelompok besar. Dia mendekatinya dan membisikkan sesuatu di telinganya, jika kamu membuat kagum dirimu sendiri pergilah dari majelis ini. Tawus segera berdiri. Ibrahim bin Adham juga pernah melewati halaqah Bashar Al-Hafi, dia menolak Ibrahim Adham karena halaqahnya sudah besar. Lalu Sufyan berkata, seandainya halaqah ini milik salah satu sahabat, maka ia tidak akan membanggakan diri dan halaqahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku tidak akan memberikan hadis pada kalian jika dalam kira buah ini tidak ada ayat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 159. Perawi mengatakan bahwa setelah Sufyan Ats-Tsauri tidak ada lagi yang meriwayatkan hadis. Orang-orang bertanya kepadanya dan ia menjawab, demi Allah seandainya aku tahu ada seorang di antara mereka yang mencari ilmu karena Allah Ta'ala pasti aku akan pergi ke rumahnya dan aku tidak akan membuatnya lelah.